Terpilihnya Jens Raven sebagai striker utama di bawah asuhan Nova Arianto langsung memunculkan cerita menarik di balik pemusatan latihan timnas. Bukan hanya soal statusnya sebagai ujung tombak utama, tetapi juga tentang satu permintaan spesifik yang ia sampaikan dengan penuh keyakinan kepada tim pelatih. Jens Raven dengan jujur menyampaikan bahwa dirinya merasa paling nyaman bermain sebagai striker paling depan. Posisi itu bukan sekadar pilihan, melainkan tempat di mana instingnya selama ini terasah sejak usia muda. Ia merasa lebih mudah membaca permainan ketika berada di titik terdepan, tepat di jantung pertahanan lawan. Permintaan itu bukan tanpa alasan. Jens tumbuh sebagai penyerang murni yang terbiasa hidup di antara bek lawan. Ia bukan tipe pemain yang sering turun terlalu jauh, melainkan sosok yang sabar menunggu momen, lalu muncul tiba-tiba di ruang yang nyaris tak terlihat. Nova Arianto memahami betul karakter tersebut. Sebagai pelatih yang dikenal detail dan disiplin, Nova tidak serta-merta mengubah kebiasaan pemainnya. Ia justru melihat potensi besar jika Jens dibiarkan bermain di posisi yang paling ia kuasai. Di mata tim pelatih, Jens adalah tipe striker yang langka di level usia muda Indonesia. Julukan, hantu, bukan sekadar gimmick, tetapi cerminan dari gaya bermainnya yang sering menghilang dari radar bek, lalu muncul di waktu yang tepat untuk menuntaskan peluang. Pergerakannya mungkin tidak selalu eksplosif atau penuh sprint panjang, tetapi kecerdasannya dalam membaca arah bola menjadi senjata utama. Ia tahu kapan harus diam, kapan harus bergerak, dan kapan harus menusuk ruang sempit di kotak penalti. Naluri gol Jens Raven menjadi nilai jual utama yang sulit diabaikan. Banyak gol yang ia ciptakan lahir bukan dari situasi spektakuler, melainkan dari keputusan sederhana yang dieksekusi dengan timing sempurna. Di level junior, ketajaman itu terlihat sangat jelas. Bersama timnas U23, ia pernah menjadi mesin gol yang menakutkan, bahkan ketika tidak selalu menjadi pemain yang paling menonjol secara visual di lapangan. Turnamen AFF U23 2025 menjadi salah satu momen paling berkesan dalam perjalanan karirnya. Gol demi gol mengalir dari kakinya, menjadikannya sosok yang sangat diandalkan di lini depan Garuda Muda. Produktivitasnya saat itu membuat banyak pihak mulai menaruh ekspektasi tinggi. Jens dianggap sebagai jawaban atas kebutuhan striker murni Indonesia yang selama ini sering langka. Namun perjalanan Jens tidak selalu mulus. Di balik ketajamannya bersama tim nasional, ia justru menghadapi tantangan besar di level klub. Menit bermain yang minim bersama Bali United menjadi kontras yang sering dibicarakan. Situasi itu membuat perkembangan Jens berjalan dalam dua dunia yang berbeda. Di satu sisi ia tampil percaya diri dan produktif bersama timnas, di sisi lain ia harus bersabar menunggu kesempatan di klub. Minimnya jam terbang di kompetisi reguler membuat sebagian pengamat mempertanyakan konsistensinya. Ada momen di mana performanya menurun, terutama setelah laga-laga awal turnamen besar. Meski demikian, satu hal yang jarang diperdebatkan adalah mentalitasnya. Jens dikenal sebagai pemain yang tidak mudah menyerah, bahkan dalam kondisi fisik yang tidak ideal. Semifinal Piala AFF U23 2025 menjadi bukti nyata. Ia tetap berjuang meski dalam kondisi cedera, memperlihatkan mental baja yang jarang dimiliki pemain seusianya. Postur tubuhnya yang menjulang memberikan dimensi lain dalam permainan. Dengan tinggi hampir 2 meter, Jens menjadi target ideal untuk bola-bola udara dan situasi duel di kotak penalti. Namun keunggulan fisik itu tidak membuatnya kaku. Ia cukup fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan berbagai skema serangan, meski tetap merasa paling efektif sebagai striker tunggal di depan. Permintaannya untuk bermain paling depan mencerminkan kesadarannya akan kekuatan dan keterbatasan diri. Ia tahu bahwa jika dipaksa terlalu jauh dari kotak penalti, insting golnya justru bisa tumpul. Nova Arianto melihat hal ini sebagai bahan evaluasi penting. Bagi Nova, tugas pelatih bukan hanya menuntut pemain beradaptasi, tetapi juga menciptakan sistem yang memaksimalkan potensi individu. Gaya kepelatihan Nova yang mirip dengan Shin Tae-yong membuat pendekatan ini terasa logis. Disiplin tetap dijaga, tetapi karakter pemain tidak dihilangkan. Jens pun merasa dihargai sebagai pemain. Kepercayaan itu membuatnya semakin yakin bahwa perannya di tim bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian penting dari rencana besar. Meski demikian, tantangan di level senior tetap menanti.
Banyak pengamat menilai Jens masih lebih efektif ketika menghadapi bek-bek Asia Tenggara yang karakternya berbeda dengan level atas Asia. Adaptasi terhadap bek yang lebih kuat, lebih cepat, dan lebih berpengalaman menjadi ujian berikutnya. Disinilah konsistensi dan jam terbang akan sangat menentukan. Nova dan staf pelatih menyadari bahwa proses ini tidak bisa instan. Jens membutuhkan waktu, kepercayaan, dan lingkungan yang mendukung untuk berkembang secara utuh. Di skuad U20, perannya sebagai striker utama memberi ruang bagi Jens untuk terus belajar. Ia tidak hanya dituntut mencetak gol, tetapi juga memahami dinamika permainan tim. Setiap sesi latihan menjadi kesempatan untuk mengasah detail kecil. Mulai dari posisi badan saat menerima bola, hingga pergerakan tanpa bola yang sering luput dari sorotan kamera. Bagi Jens, posisi striker paling depan bukan tentang ego, melainkan tentang efektivitas. Ia ingin berada di tempat di mana satu sentuhan kecil bisa mengubah jalannya pertandingan. Ke depan, perjalanan Jens Raven akan sangat bergantung pada bagaimana ia memanfaatkan kesempatan ini. Status sebagai striker utama adalah kepercayaan besar yang harus dibayar dengan kerja keras. Jika ia mampu menjaga konsistensi, meningkatkan adaptasi, dan terus mempertajam naluri golnya, bukan tidak mungkin Jens akan menjadi salah satu penyerang penting Indonesia di masa depan. Di balik segala pujian dan kritik, satu hal yang pasti, kisah Jens Raven masih jauh dari kata selesai. Dan permintaannya untuk tetap berada di posisi paling depan bisa jadi adalah awal dari babak baru yang menentukan dalam karirnya. Tekanan tentu akan semakin besar seiring statusnya sebagai striker utama. Setiap peluang yang terbuang akan disorot, dan setiap laga tanpa gol bisa memunculkan keraguan dari luar. Namun situasi inilah yang justru akan membentuk kedewasaan Jens sebagai penyerang. Lingkungan timnas U20 di bawah Nova Arianto memberi ruang belajar yang cukup aman. Kesalahan tidak langsung dihukum, tetapi dijadikan bahan evaluasi agar pemain memahami proses dan bukan sekadar hasil akhir. Jens juga mulai belajar membaca pergerakan rekan setimnya dengan lebih baik. Sebagai striker paling depan, ia dituntut bukan hanya menunggu bola, tetapi membuka ruang agar lini kedua bisa masuk dan menciptakan variasi serangan. Komunikasi di lapangan menjadi aspek penting yang terus diasah. Jens dituntut lebih vokal, memberi isyarat, dan memahami kapan harus menarik bek lawan agar celah tercipta. Sekar perlahan, permainan Jens tidak lagi hanya soal penyelesaian akhir. Ia mulai terlibat dalam fase awal serangan, tanpa harus meninggalkan area berbahaya di kotak penalti. Nova Arianto melihat perkembangan ini sebagai sinyal positif. Ia percaya bahwa striker yang matang adalah striker yang paham kapan harus sederhana dan kapan harus berkorban demi tim. Jika proses ini berjalan konsisten, Jens bukan hanya akan dikenal sebagai predator kotak penalti, tetapi juga sebagai penyerang yang cerdas secara taktik. Dan ketika momen besar itu datang, posisi striker paling depan yang ia minta sejak awal bisa menjadi panggung utama bagi Jens Raven untuk membuktikan bahwa kepercayaan itu tidak salah.